Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kancaku kabeh? Apik kan? Do sehat kabeh kan? Yo, muga-muga awake dhewe diparingi kesehatan lan tentune keselamatan. Amin. Nah, ketemu meneh karo aku, Mas Joko. Ayo, wis do kangen karo Mas Joko to? Ya, nek wis ketemu Mas Joko, nek Mas Joko wis nongol, berarti awake dhewe bakal bareng-bareng sinau. Tentune sinau basa Jawa ing kelas 5. Nah, materine niki Sri Kandi Madik Senopati. Wih, materi sing apike pol tenan. Nah, sadurunge dhewe mbahas babagan Sri Kandi Madik Senopati, yuk bareng-bareng ndonga sik ben Gusti Allah tentune menehi kelancaran ben awake dhewe dadi wong sing pinter kabeh. Yo, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kanca-kanca kabeh do disimak yo. Sri Kandi Madik Senopati. Nah, iki Sri Kandi jenenge ya. Sri Kandi iku putri saka negara Pancala. Putrane Prabu Drupada lan Dewi Gondowati. Sri Kandi duwe sedulur loro, yaiku Dewi Drupadi lan Arya Destrajumna. Jadi Sri Kandi itu adalah seorang putri yang berasal dari negara Pancala. Sri Kandi ini anak dari Prabu Drupada ya. Jadi ayahnya Sri Kandi itu namanya Prabu Drupada dan ibunya bernama Dewi Gandawati. Nah, Sri Kandi ini punya dua orang saudara. Yang satu saudara perempuannya namanya Dewi Drupadi dan saudara laki-lakinya bernama Arya Destrajumna. Nah, ini ada gambarnya Prabu Drupada, Dewi Gandawati, dan Dewi Drupadi. Nah, wiwit cilik dheweke digulawentah kaya dene nggulawentahi anak lanang. Jadi dari kecil Sri Kandi itu dididik ya, diperlakukan seperti kayak orang tuanya memperlakukan seperti anak cowok ya, anak laki-laki. Mula sanajan wanita, Sri Kandi seneng ulah perang lan ulah keprajuritan kaya dene Arya Destrajumna. Jadi walaupun dilahirkan sebagai seorang wanita, Sri Kandi ini seneng segala sesuatu yang berhubungan dengan perang dan keprajuritan. Mirip seperti saudaranya yaitu Arya Destrajumna. Nah, Sri Kandi tahu meguru manah marang Raden Arjuna sing saiki dadi bojone. Jadi Sri Kandi itu pernah belajar memanah dari Raden Arjuna. Yang akhirnya mereka berdua itu menikah ya. Jadi Sri Kandi itu istrinya dari Raden Arjuna yang terkenal ganteng. Nah, mula ora mokal lamun Sri Kandi prigel migunakake panah. Jadi tidak heran kalau Sri Kandi itu sangat terkenal dengan keterampilannya menggunakan panahnya. Dheweke minangka prajurit wanita negara Amarta sing tansah dadi tepo tulodone para prajurit liyane. Jadi Sri Kandi itu jadi salah seorang prajurit wanita dari Amarta yang jadi contoh atau teladan dari para prajurit yang lain. Sri Kandi duwe jejibahan njaga katentreman lan kaslametan kesatrian Madukara saisine. Jadi Sri Kandi itu punya sebuah tanggung jawab menjaga ketentraman dan keselamatan dari wilayah Madukara dan seisinya, termasuk orang-orang yang ada di dalam Madukara. Nah,
Nalika perang Baratayuda, para Pandhawa padha nglokro atine jalaran sing madheg senopatining Kurawa iku Resi Bisma lan Guru Durna. Jadi ketika perang Baratayuda ini berlangsung, ya, ini para Pandhawa itu pada kecil hati, ya, pada kurang percaya diri untuk maju atau mundur. Karena apa? Karena yang mereka hadapi adalah, ya, senopatining Kurawa, jadi panglima perangnya Kurawa itu Resi Bisma dan Guru Durna. Saya nglokro meneh tambah kecil hati lagi nalika senopatine Pandhawa, ya. Jadi tambah kecil hati ketika panglima perangnya yang dari pihak Pandhawa yaitu Resi Seta lan Raden Utara gugur aning madyaning palagan. Jadi pihak panglimanya Pandhawa yang bernama Resi Seta dan Raden Utara ini meninggal atau tewas di tengah laga peperangan. Kanthi mengkono tegese para Pandhawa kudu ngadepi Resi Bisma lan Guru Durna. Tapi seperti itu mereka harus artinya menghadapi, mau tidak mau menghadapi Resi Bisma dan Guru Durna itu. Nah, kenapa Resi Bisma iku kaprenae eyange? Jadi Resi Bisma itu masih keturunan, ya, jadi masih kakeknya dari para Pandhawa. Dene Guru Durna iku gurune, dan Guru Durna itu merupakan guru, ya, dari para Pandhawa. Loro-lorone iku pepundhen sing kudu dipeteni lan diajeni. Jadi kenapa mereka kecil hati? Karena apa? Dua-duanya yang menjadi musuh yaitu Guru Durna dan Resi Bisma itu dua-duanya orang yang seharusnya dihormati dan dipakteni, ya, tetapi malah jadi musuh yang harus dihadapi. Itu yang membuat para Pandhawa jadi kecil hati. Nah, ngadepi kahanan kaya ngono iku, para Pandhawa padha bingung anggone arep tumindak. Jadi menghadapi keadaan yang sulit seperti itu, ya, akhirnya para Pandhawa itu jadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Bahasa sekarangnya itu galau gitu, ya. Bebasan maju tatu, nek mundur ajur. Kalau maju itu ya tidak sesuai dengan hati nuraninya, sedih. Tetapi kalau mundur yo hancur. Yen diteruske maju bakal ngadepi wong sing kudu dipeteni, nanging yang mundur bakal akeh prajurit lan kawula sing padha gugur. Jadi ketika diteruskan berperang, nanti mereka harus menghadapi orang yang seharusnya mereka hormati, ya, kakek dan gurunya sendiri. Tetapi ketika mundur, ya, ketika mereka memaksa untuk mundur, mereka bakal menemukan bahwa prajurit dan para pembela mereka pasti banyak yang gugur. Mula Pandhawa padha ngrentes jroning ati, ya, makanya para Pandhawa itu 5 orang itu pada ngrentes jroning ati, itu pada sedih, ya, galau. Nah, nyumurupi kahanan kaya ngono mau, Kresna waspada banjur ngelingake marang Pandhawa. Jadi melihat keadaan yang seperti itu, ya, Prabu Kresna itu agak kecewa dan akhirnya mereka mengingatkan para Pandhawa. Menawa perang Baratayuda iku kudu kaleksanan amarga wis digariske dening dewa. Ya, jadi Prabu Kresna itu mengingatkan para Pandhawa bahwa, "Hei Pandhawa, kalian harus tetap melaksanakan perang Baratayuda itu." Karena apa? Karena perang Baratayuda merupakan perang yang sudah ditakdirkan oleh dewa. Nah, mula para Pandhawa ora kena tinggal gelanggang colong playu. Jadi maka dari itu para Pandhawa itu tidak boleh, ya, tinggal gelanggang colong playu. Itu artinya tidak boleh kabur atau meninggalkan medan peperangan, ya. Para Pandhawa ora perlu ngadepi dhewe kridane Resi Bisma. Jadi para Pandhawa itu tidak masalah kalau tidak harus menghadapi secara langsung Resi Bisma yang merupakan kakeknya.
Kresna banjur aweh pamprayoga supaya ndapuk Srikandhi dadi senopatine Pandhawa ganteni Resi Seta ngadepi Resi Bisma. Jadi hanya Kresna itu memberikan mandat supaya meminta Srikandhi menjadi senopatine ya, menjadi pemimpin atau panglima perang dari Pandhawa menggantikan Resi Seta ya menghadapi Resi Bisma atau Resi Bisma. Nah, ini ada Resi Bisma yang akan berperang nanti dengan para Pandhawa yang dipimpin oleh Srikandhi. Ya, ini Resi Bisma dan Guru Durna. Saiki Srikandhi wis madeg senopati. Jadi sekarang Srikandhi itu sudah menjadi panglima perang. Dheweke mandegani prajurit Pandhawa tanding lawan prajurit Kurawa. Jadi Srikandhi itu memimpin prajurit Pandhawa berperang melawan prajurit Kurawa. Saknajan wanita nanging Srikandhi duwe watak kendel perang. Ora duwe rasa miris babar pisan ngadepi mungsuh ewunan cacahe. Jadi walaupun terlahir sebagai seorang wanita, tapi Srikandhi mempunyai suatu watak yang sangat pemberani ketika berperang. Tidak punya rasa takut sama sekali menghadapi musuh yang jumlahnya ribuan saat itu. Yo merga kegawa saka gedene katresnane marang negarane. Kenapa dia bisa memiliki rasa keberanian yang tinggi? Itu karena rasa cintanya yang teramat dalam terhadap negaranya. Mula Srikandhi gelem madeg dadi senopatine milani Pandhawa. Maka dari itu, karena rasa cinta yang teramat dalam, maka Srikandhi mau untuk jadi senopatinya atau panglima atau pemimpinnya membela Pandhawa. Nah, ini ana ing perang Baratayuda, Srikandhi adep-adepan karo senopati agul-agule Kurawa yaiku Resi Bisma. Jadi di dalam perang Baratayuda, Srikandhi itu saling berhadapan dengan pemimpinnya Kurawa, yaitu adalah tidak lain tidak bukan Resi Bisma. Resi Bisma iku kondang sektine lan prigel ulah peperangan. Jadi seorang Resi Bisma itu sangat terkenal di seantero jagat akan kesaktiannya dan keterampilannya dalam peperangan. Nanging Srikandhi babar pisan orang duwe rasa wedi. Tapi Srikandhi sama sekali tidak jadi takut akan terkenalnya kesaktian dari Resi Bisma itu. Pokoknya maju terus pantang mundur. Nah, jadi dari cerita Srikandhi mati senopati itu ada sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya ya. Jadi piulang luhur atau sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya, amanatnya dari cerita Srikandhi mati senopati diantaranya. Ya, pertama, ojo duweni watak dendam. Amarga watak dendam kuwi ora prayoga. Jangan sekali-kali mempunyai watak atau hati yang dendam, ya, dendam terhadap siapapun itu. Karena apa? Dendam adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan tentunya akan merugikan diri kita sendiri termasuk orang lain, ya. Yang kedua, kaping pindho, saknajan wanita kudu kendel ngadepi bebaya. Artinya apa? Walaupun wanita, siapapun itu, kalau wanita ya jangan sampai takut ketika membela kebenaran ya, ketika membela kehormatannya ya. Jadi kalau merasa tidak salah membela keluarga ataupun sesuatu yang benar, jangan sampai takut ya. Harus tetap berani. Contohlah Srikandhi itu. Kaping 3, wong urip bakal ngunduh wohing pakarti. Orang hidup itu bakal memanen apa yang sudah ia tanam. Bukan artinya kamu menanam padi nanti kamu panen gabah atau beras atau padi gitu ya. Bukan. Artinya itu apa? Apa yang kamu lakukan pasti ada konsekuensi yang akan kamu terima. Kamu berbuat baik, pasti kamu juga akan mendapat balasan yang baik.
suatu saat nanti ataupun besok. Begitupun kalau kamu berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti suatu saat kamu akan memperoleh balasan ketidakbaikan, atau bahasa lainnya adalah karmanya. Maka dari itu selalu berbuat baik pada siapapun. Kaping papat, wong urip kudu teguh netepi marang janji kang diucapake ya. Jadi artinya apa? Orang hidup itu harus mampu menepati janji yang ia ucapkan. Ya, kalau kamu merasa berat untuk melakukannya, makanya sebelum kamu berjanji, kamu harus yakin dulu bahwa kamu bisa menepati janji itu. Nah, kuwi papat piwulang luhur saka crita Srikandi Madeg Senopati. Nah, ketemu nih karo Mas Joko. Tak kerasa kan? Pembelajaran hari ini telah selesai, sampun rampung. Alhamdulillah. Mugi-mugi bermanfaat. Enten manfaate kanggo sedaya kabeh. Mas Joko pamit. Nyuwun agunging pangasami pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.